Halo bos, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Alay bos. Kesempatan pada sore hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 5 bulan September tahun 2020. Di sini Alay melakukan penyemprotan yang kelima kalinya di sore hari, dan di sini pestisida yang Alay gunakan di sini ada serangan kutu trip. Jadi Alay menggunakan insektisida bahan aktif Abamectin. Di sini Alay menggunakan merek dagang Bellona ya. Ini bahan aktifnya Abamectin. Di sini dalam satu tangki, tuang mas, kita menggunakan dosis 15 mili dalam satu tangki. Kita melakukan penyemprotan itu di sore hari karena kutu-kutuan itu biasanya kalau di sore hari dia keluar bos ya. Makanya kita melakukan penyemprotan untuk penanggulangannya, yaitu penyemprotannya dilakukan di sore hari. Di sini dikasih bahan aktif Abamectin 15 mili dalam satu tangki. Terus setelah itu kita menggunakan Vertivore yang tutup merah. Di sini dikasih 30 mili ya, atau 3 tutupnya. Dan yang terakhir sendiri kita nanti menggunakan penembus. Lah di sini penembus yang Alay gunakan merek dagang Bomstick. Ya, di sini ada 2 botol. Ini kemarin nggak bawa 2, cuman di sini karena kena air, jadi bungkusnya ini karena ini hanya kertas, jadi dia bludru gitu, dia rusak duluan. Nah, karena naroknya cuma di kardus ini bos ya. Nah, kardus ini. Ini sama bos, bawanya 2 kemarin. Nah, di sini penembusnya Alay menggunakan 15 mili. Setelah itu kita melakukan penyemprotan bos ya, itu usahakan melakukan pengadukan pestisida itu ada aturannya. Kalau ada yang model serbuk atau tepung itu usahakan mengaduk di dalam ember itu didahulukan. Yang kedua itu yang EC ya. Pertama WP atau SP, kemudian EC. Setelah EC baru yang terakhir sendiri, itu bukan terakhir ya, itu boleh menggunakan POC yang seperti stimulan, seperti Vertivore ini. Dan yang paling terakhir sendiri bos ya, jangan sampai tertukar, itu penembus yang paling terakhir sendiri, penembus kalau untuk mengaduk gitu bos ya. Yang terakhir sendiri baru dilakukan pencampuran gitu. Lalu kita masukkan ke dalam tangki dan kita tambahkan air bening, air jernih. Nah, setelah penuh di tangki ini baru kita lakukan pengadukan kembali agar tercampur rata pestisida yang kita aduk tadi ya. Boleh menggunakan alat bantu apa aja, yang penting jangan logam ya. Itu menggunakan bambu yang dipotong sekitar 60 atau 70 cm. Dan ini kolam. Ini dari sumur bor ya. Dari sumur bor. Nah, ini sumur bornya, ini KWH-nya di sini. Dan setelah penuh baru kita lakukan penyemprotan. Dan sebenarnya bos, penyemprotan ini dilakukan seharusnya kalau dihitung 3 harinya itu seharusnya kemarin. Cuman kemarin itu jadwalnya padat banget ya di belakang rumah karena buru-buru mau nanam di belakang rumah karena persemaiannya juga udah terlalu tinggi. Jadi di sini Alay telatkan penyemprotkan 1 hari. Seharusnya kemarin ya, 20 hari setelah tanam kemarin. Cuman sempatnya yaitu sore hari ini ya, nggak apa-apa lah daripada nggak disemprot sama sekali bos ya. Nah, ini bisa Anda lihat sedang mulai ya. Nah, kita melakukan penyemprotan ini dilakukan sore hari ya untuk menanggulangi serangan trip. Kemarin sudah menggunakan Abamectin ya. Saat ini menggunakan Abamectin nggak apa-apa. Cuman besok kalau melakukan penyemprotan lagi usahakan ganti, jangan Abamectin karena cara kerjanya sistemik. Itu nanti tambah kebal kalau seumpama lebih dari 2 kali aplikasi. Dan usahakan bos itu nozzle dibikin kabut ya. Dan penyemprotan itu yang maksimal jangan sampai ada yang menetes. Kalau sampai ada yang menetes, disitulah pestisida yang terbuang. Karena beratan cairan itu ya antara air, minyak tanah, solar, bensin,
dan apa itu bensol ya. Kalau sama-sama dicampur cairan itu yang paling berat itu air, pasti air di tanah, di bawah ya. Air itu pasti tempatnya di bawah. Jadi kalau ada air, ada solar, pasti solarnya di atasnya air gitu. Nah, ketika air itu tadi bertemu dengan pestisida, berat pestisida sama air itu tadi maka akan lebih berat pestisida ataupun racun. Jadi kalau seumpama bertemu antara air dengan pestisida, yang paling bawah itu tadi pestisidanya, obatnya. Maka kalau kita melakukan penyemprotan, kalau sampai ada yang menetes, disitulah tempatnya obat terbuang ya. Jadi jangan dikira melakukan penyemprotan itu kalau sampai ada yang netes, kalau sampai basah kuyup, sampai ada yang netes itu marem. Itu sebenarnya salah ya, salah total. Jangan sampai ada yang menetes dari daun. Kebutuhan daun dalam 1 cm daun itu kan berbentuk ya seperti itulah bos ya. Pokoknya dalam 1 sentinya daun itu minimal 60 bintik agar penyemprotan pestisidanya maksimal ya. 60 bintik artinya bikin bintik itu kan susah, dalam 1 senti kok dikasih 60. Nah itu makanya dibikin sekabut mungkin noselnya. Jelas ya, seperti itu. Makanya kalau melakukan penyemprotan, nosel itu usahakan dibikin kabut. Dan penyemprotan itu dikasih penembus. Kalau sampai ada yang menetes, di situ akan terbuang sia-sia. Jelas bos ya. Ini alhamdulillah sudah, ini usianya sekarang ini CMK Lole terbaru ini usianya 21 hari setelah tanam. 21 hari setelah tanam. Ini sudah mengeluarkan cabang. Di sini kemarin bos, ini penaburan atau bikin bedengan ini terakhir sendiri bos. Di sini terakhir sendiri ya, bedengan ini khusus ini. Ini penaburan kimia ini terakhir sendiri langsung alai tanami. Dan di sini bisa Anda lihat ada salah satu yang tidak steril mungkin tanahnya, ada yang keriting. Nih. Ya. Jadi di sini melakukan penaburan kimia, lalu pasang musa, lalu ditanami. Ini hasilnya. Nih, seperti ini. Dia keriting. Keriting ini disebabkan mungkin karena medianya, jarak tanamnya itu dengan penaburan kimia terlalu berdekatan. Ini contoh ya, ini eksperimen bagi kawan-kawan, Ale tunjukkan beda dengan lahan penaburan pupuk kimia yang sudah lama baru ditanami, normal semua. Nah ini pupuk kimia baru diaduk, lalu pasang mulsa, lalu ditanami. Nah ini hasilnya. Ini hanya beberapa hari dari penaburan pupuk kimia, ini hasilnya seperti ini. Ya, jadi keriting. Beda ya. Jadi ini belum steril. Sebelah sana udah steril, maka normal semua daun-daun ujung-ujungnya. Beda ya. Nah ini khusus bedengan ini bos. Jadi bagi kawan-kawan kalau melakukan penanaman, kalau ada penaburan pupuk kimianya ya, bedengan itu kalau udah ada ditaburi pupuk kimia, setelah itu mau dilakukan penanaman, itu hitungannya begini. Kalau di musim kemarau, dari penaburan pupuk kimia ini tadi dengan jarak tanam 20 hari. Ya, dari penaburan pupuk kimia dengan jarak tanam itu 20 hari kalau di musim kemarau. Tapi kalau di musim penghujan, kalau tidak musim penghujan, kalaupun ada hujan, kalau setelah penaburan pupuk kimia asalkan bedengan itu udah kehujanan 2 sampai 3 kali atau 4 kali dengan curah hujan deras, itu bisa dipasang mulsa lalu baru bisa ditanami ya. Karena penaburan pupuk kimia ini tadi kalau belum terurai pupuk kimianya, belum kena hujan, lalu kita tanami, hasilnya seperti ini. Kurang maksimal ya. Jadi medianya tidak steril. Pupuk kimia itu kan belum bebas kalor, masih beracun. Nah, berarti tanaman itu ditanam nggak mati. Tetapi karena hidup di medianya yang beracun, maka dia dari kecil aja udah sakit gitu loh. Karena beracun. Tetapi kalau yang sudah lama seperti depan-depan itu kan medianya udah steril karena udah terlalu lama pupuk kandangnya, penaburan kimianya. Gitu bos ya, jelas ya. Mudah-mudahan jelas lah bos. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.
Hah? Wis.